Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Saya Ibu Sri Mintayani, mengajar mata pelajaran IPA kelas 7, khususnya 7G, 7H, dan 7I. Selamat kepada kalian semua. Kamu sekarang sudah diterima menjadi siswa kelas 7 SMP Negeri 5 Nganjuk. Kamu sudah tidak menjadi siswa sekolah tingkat dasar lagi, sudah menjadi siswa SMP. Kalian sudah menerima buku ini dari perpustakaan SMP 5 Nganjuk, tentunya semuanya sudah menerima mulai hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, ya. Kelas 7 semuanya sudah diberi pinjaman buku-buku paket kelas 7 dari SMP 5. Tentunya kamu tidak usah membeli lagi, ya. Sekarang disiapkan bukunya. Dibuka halaman 2, ya. Buku IPA dibuka halaman 2, yaitu tentang bab 1, objek IPA dan pengamatannya. Ya, next. Objek IPA dan pengamatannya, para ilmuwan atau yang disebut saintis mempelajari hal-hal yang ada di sekitarmu dengan cara melakukan serangkaian penelitian dengan cermat dan hati-hati. Dengan cara seperti ini, maka para ilmuwan dapat menjelaskan apa dan mengapa sesuatu yang ada di sekitar di alam itu dapat terjadi, serta dapat memperkirakan sesuatu yang terjadi saat ini maupun saat yang akan datang. Kemudian hasil temuan mereka dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup manusia. Hasil temuan dalam bidang teknologi yang ada di sekitar kita, misalnya HP yang kamu pegang, komputer, televisi, ya, kemudian pupuk dan sebagainya. Bagaimana cara mempelajarinya? Next. Yaitu dengan cara mengadakan suatu penyelidikan ilmiah. Apa penyelidikan ilmiah itu? Yaitu melibatkan beberapa proses yang harus dikuasai, antara lain seperti berikut. 1. Mengadakan pengamatan. Apa itu pengamatan? Yaitu menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai dengan penggaris misalnya. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data, juga untuk mengumpulkan informasi. Yang kedua yaitu membuat inferensi. Apa itu inferensi? Yaitu menjelaskan pola atau hubungan antar aspek serta membuat suatu prediksi atau perkiraan. Merumuskan, menjelaskan berdasarkan pengamatan penjelasan itu digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Next.
Kemudian yang ketiga, mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan, baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Next. Nah, coba kamu buka buku paket halaman 5. Dengan belajar IPA, diharapkan kamu nanti minimal 1, ya. Manfaat dari kita mempelajari IPA, 1 yaitu dapat memahami berbagai hal di sekitar kita, misalnya mengapa matahari itu bisa bersinar setiap hari, terbit dari timur dan tenggelam dari barat. Yang kedua, bisa menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana mendapatkan air bersih dari air yang keruh. Yang ketiga, bisa berpikir secara logis dan sistematis. Misalnya, jika datanya seperti ini, apa kesimpulan kita? Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup, misalnya apakah bunga yang ditanam akan tumbuh. Kalau kamu memperhatikan gambar pada PowerPoint itu, yaitu terjadinya bencana alam, yaitu gempa. Bagaimana BMKG mengetahui kekuatan gempa bumi? Yaitu dengan cara mengadakan pengamatan, membuat suatu prediksi atau perkiraan, dan mengkomunikasikan. Nah, sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti, yaitu 1, harus mempunyai ketelitian, yang kedua kesabaran, yang ketiga rasa ingin tahu yang sangat tinggi, bersifat objektif, dan tenang dalam menghadapi masalah. Next. Nah, sekarang objeknya apa saja dalam IPA? Ternyata seluruh benda yang ada di alam. Dengan interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Ya. Sekarang saya beri tugas, yaitu halaman 2. Mengadakan suatu pengamatan. Sekarang tugasnya yaitu dilihat buku paket halaman 2. Lakukan pengamatan dengan temanmu atau dengan keluargamu, ya. Deskripsinya apa saja yang diamati, misalnya tinggi badan, rambutnya warnanya apa, kulitnya, hidungnya, dan sebagainya. Jadi mengamati ciri-ciri dari temanmu, adikmu, kakakmu, atau mungkin ibumu. Dengan hasil pengamatan itu nanti berbagai pertanyaan lain akan muncul. Misalnya, berapa tinggi badannya? Berapa massa tubuhnya? Nah, dengan demikian kamu perlu melakukan suatu penyelidikan lebih lanjut, ya.
Sampai di sini dulu. Tugasnya ditulis di kertas ya. Nanti difoto, dikomunikasikan lewat grup IPA kelas ya. Nanti kita saling berdiskusi melalui grup WA kelas IPA khususnya kelas 7 ya. Saya mengingatkan lagi, jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Karena masih masa pandemi, kamu tetap di rumah mengerjakan tugas, semangat ya, tetap semangat bersekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.